silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari tim kontra merasa keberatan atas kenaikan harga BBM yang sampai Rp3.000. Jika kenaikannya hanya kecil, kami tidak akan merasa keberatan, tapi Rp3.000 menurut kami merupakan nominal yang cukup besar. Jadi kami keberatan atas kenaikan harga BBM tersebut. Tambahan, ada tambahan? Ada tambahan nggak? Ayo, bisa ditanggapi sama kubu pro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pro tentang kenaikan BBM. Menurut kami kenaikan harga BBM itu termasuk salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan anggaran pemerintah. Jadi kami cukup mendukung keputusan pemerintah tersebut. Karena salah satunya seperti subsidinya ya. Subsidi pemerintah itu kebanyakan di bahan bakar dan tidak merata gitu, malah salah sasaran, yang dimana subsidi dari pemerintah itu sasarannya untuk orang-orang kurang mampu, tapi malah orang-orang mampu yang gunain. Tapi gitu dulu mungkin ya. Ada tambahan dari kubu pro? Oke, silakan. Mungkin Kontra menanggapi. Tepat sasaran. Ya, mungkin saya akan menanggapi tim pro. Di sini katanya pemerintah ingin menaikkan BBM dikarenakan ingin meratakan pendapatan agar pihak miskin dapat rata. Tetapi kenapa kenaikan BBM ini tidak disertai dengan kenaikan gaji untuk buruh atau pegawai negeri? Ada tambahan? Enggak, tambahan dulu dong. Tadi saudara Ilham mengatakan BBM dinaikkan untuk menyediakan anggaran untuk negara. Nah, anggaran itu dikeluarkan pemerintah untuk apa? Terima kasih. Ada yang mau jawab? Dari kubu pro? Nah, tambahan. Diskusi. Kalau nggak ada dari kubu kontra, ada tambahan lagi nggak? Biar dibahas semuanya. Silakan. Nama dulu. Takutnya di video nggak ini. Nah, harga BBM itu dinaikin karena kan tadi udah bilang salah sasaran dan pengeluarannya itu subsidinya kebanyakan di BBM. Nah, itu dinaikin supaya nanti yang dinaikin itu diratain ke sektor lain kayak kesehatan, pendidikan. Ada tambahan dari Bu Pro? Bapak lagi nambah deh. Saya mau ngejawab pertanyaan dari Adit dulu, kenapa gajinya nggak naik? Kan namanya subsidi kan dikhususkan buat yang kurang mampu ya. Terus ada 3 jenis bensin, dan nggak semua bensin itu kena subsidi. Kalau yang kena subsidi itu cuma premium, dan premium itu kan nggak naik juga ya, harganya naiknya paling dikit doang, nggak naik malah ya, dari 7.000. Udah nggak ada premium? Udah nggak ada. Pertalite ada? Ya pertalite mas 7.000 itu juga. Lanjut. Jadi kalau 7.000 itu masih bisa dibeli kan, sama kayak harga-harga dulu. Yang naik kan Pertamax doang. Jadi ya kalau bagi saya sih, kalau yang masih kurang mampu gitu masih bisa beli Pertalite. Dan kalau dari awal emang Pertamax itu bukan non subsidi, jadi dikhususkan buat orang yang mampu juga.
termasuk terlucu sampingnya. Terus gua mau jawab pertanyaan dari Rido tentang anggarannya buat apa aja kan? Anggarannya bisa dipakai buat banyak hal. Anggaran. Iya. Ayo yang lain bantu yang lain. Anggarannya Bantu. bisa Bantu. dipakai buat apa sih banyak ya. Seperti meningkatkan anggarannya bisa dipakai buat tadi kayak acara bilang buat pembangunan infrastruktur, terus sektor kesehatan pendidikan juga bisa bantu, terus upah kenaikan gaji buat pegawai-pegawai juga bisa, itu anggaran-anggarannya bisa tuh dipakai. Ya. Ada lagi mau nambah? Oke. Dari kubu kontra silakan menanggapi apa yang disampaikan. Ayo yang lain. Nama saya ini saya menanggapi dari yang Nazara Ahmad Nazara dari anggaran BBM tersebut kan diaplikasikan ke anggaran yang lain kayak kesehatan dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari kenaikan harga BBM tersebut itu bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat Indonesia, kayak dari kenaikan BBM itu bisa berpengaruh ke kenaikan barang dan barang kebutuhan gitu ya. Jadi bakal ngaruhin kenaikan ekonomi apa sih? Barang Inflasi. Oh iya, inflasi. Nah, di situ kan dari rakyat kecil kan pasti dipandang kayak rakyat kecil pasti akan kayak merasa kesusahan untuk hidup, jadi bisa mengakibatkan terjadinya pengangguran gitu kan, kehilangan pekerjaan karena dari kenaikan bahan. Ada yang mau ditambahin dari Saya Deviano dari kelompok kontra. Selain naik ke harga-harga barang di pasar, ini akan menyebabkan rendahnya daya pembelian masyarakat. Dengan dayanya rendah ini, otomatis masyarakat akan menuntut gaji yang dinaikkan, dan gaji yang dinaikkan itu tidak semudah yang dipikirkan, tidak bisa dinaikkan dengan seperti harga BBM. Dan ini saya pengen tanya juga untuk masalah pendapatan masyarakat yang tidak bisa dinaikkan, sementara harga BBM, harga ekonomi dan transportasi yang lain akan terus meningkat. Sekian di sini. Saya mau jawab, saya mau berulangan. Saya ingin jawab Mas dia, kan tadi katanya kalau kenaikan BBM itu bisa kayak mempengaruhi ekonomi masyarakat kan. Nah kan pemerintah itu menyediakan transportasi umum ya. Nah terus selama ini kan transportasi umum kayak jarang dipakai karena banyak pakai kendaraan pribadi kan. Nah jadi selain untuk menstabilkan pendapatan dari negara, jadi kenaikan BBM itu juga bisa mengalihkan agar rakyat menggunakan transportasi umum. Jadi terus juga untuk kayak kemacetan juga kan bisa itu diakibatkan gara-gara banyak kendaraan pribadi. Jadi mungkin bisa dialihkan ke penggunaan transportasi umum. Soalnya udah banyak pembangunan yang dilakukan untuk mengembangkan kayak transportasi umum kayak MRT, kereta gitu kan. Jadi tidak masalah jika pemerintah itu naikkan BBM. Sementara kan masih bisa pakai kayak pertalite gitu kan. Jadi kayak untuk pengalihan ke transportasi umum juga masih bisa dilakukan, jadi nggak harus selalu pakai kendaraan pribadi juga. Tambahin lagi man. Keuntungan nih batin kuning. silakan ada lagi. Sebentar ya. Dari kubu pro kalau nggak ada lagi bisa langsung ditarik. Ada lagi? Saya
Kencengin, Rensaiku. kencengin suara. Saya Femani Rensaiku dari Kelompok Pro. Jadi saya akan memberitahu kalau kenaikan harga BBM itu disebabkan karena ingin memajukan ekonomi negara. Karena seharusnya perkembangan ekonomi harga minyaknya itu harga normalnya sebenarnya 16.000. Nah, tapi karena pemerintah mementingkan warga, jadi hanya dinaikkan hanya 12.000. Nah, lalu kenaikan harga BBM ini juga bisa mengurangi penjumlahan penggunaan kendaraan pribadi ya, seperti dapat mengurangi polusi udara, mendorong kreativitas dan inovasi, dan menambah anggaran pemerintah juga. Nanti ada waktu ya. Sabar. Masih ada lagi dari kubu pro. Sedikit lagi waktunya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan untuk kubu kontra menanggapi. Tadi kan masalah transportasi mungkin sudah ada solusinya dari pihak pro. Tentang masalah kebutuhan pokok itu, makanan, minuman yang terus naik, itu kan belum. Mohon maaf, itu keluar mosi. Mosinya di sini kenaikan BBM. Mungkin saya akan membahas pihak pro. Di sini kan katanya BBM dinaikkan agar pihak masyarakat yang menggunakan mobil pribadi atau kendaraan pribadi dapat berkurang. Sedangkan kebaikan BBM ini dapat berpengaruh juga kepada angkot atau ojek-ojek lain transportasi umum untuk ke transportasi berat seperti kereta atau busway. Nah, jika bahan bakar naik, maka pihak angkot akan menaikkan standar tarifnya juga dari 2.000 hingga naik ke 1.000 atau 2.000. Nah, itu dapat bahkan 2 kali lipat, bahkan transportasi umum dapat tarifnya menaik sekali 2 kali lipat. Nah, udah segitu aja. Buka aja. Tolong di. Oke, saya tambahin. Ada yang menambahkan? Jadi saya mau ngejelasin pendapat Aditya tadi. Maksud dari kita adalah kalau emang kenaikan BBM ini untuk masyarakat kalangan bawah, kenapa pertama di bensin eceran Pertalite itu dihilangkan dan cuma bisa Pertamax. Sedangkan kita tahu yang dinaikkan itu harga Pertamax. Jadi dengan kenaikan harga Pertamax itu otomatis harga angkutan umum, harga transportasi umum itu akan ikutan naik. Sedangkan jika kita lihat orang menengah ke bawah justru menggunakan angkutan umum. Jadi di mana letak membantu masyarakat menengah ke bawahnya jika yang digunakan oleh masyarakat bawah justru dinaikkan harganya. Sebagai buktinya, kalau masyarakat menengah ke atas pasti bakal lebih milih naik kendaraan pribadi, ya kan? Sedangkan kita menengah ke bawah itu biasanya naik ojek, naik angkot, justru itu yang dinaikin. Jadi apa buktinya bahwa kenaikan BBM itu justru mensejahterakan rakyat menengah ke bawah? Ya, terima kasih. Ya. Selain naikin harga transportasi umum, kenaikan BBM itu juga mengaruhi biaya distribusi makanan. Kan harga BBM naik, berarti otomatis biaya distribusi itu juga naik. Kalau distribusi naik, jadi harga pasar makanan itu juga otomatis naik, dan itu bakal ngaruhin rakyat-rakyat menengah ke bawah. Ada dari kontra. Silakan dari kubu pro tanggapannya. Jadi mungkin secara garis besar di mana gitu letak mensejahterakan rakyatnya, harganya pada naik. Di pos itu kan terlalu lama. Udah siap dari kubu pro? Dapat poin loh. Ayo. Ayo dapat poin. Dan tentuin dulu siapa tentuin. Ya. Oke, silakan ya didengerin. Silakan dari Mana? kubu pro. Sebelumnya nama saya adalah Zaira Masjuda dari nggak usah ya. Nih, kalau misalkan harga BBM naik, maka kan yang nanggung negara. Terus kan kalau misalkan Turun. Oh nih kan harga BBM naik,
harga BBM turun kan yang nanggung negara. Terus kalau misalkan negara nggak mau nanggung, yang nanggung tuh pasti Pertamina. Nah Pertamina itu sama aja kayak ya, negara sendiri gitu. Jadi nih terus sedangkan negara kan nggak mungkin buat nanggung listrikan semuanya. Negara juga harus ekspor minyak luar negeri, terus negara juga kayak butuh banyak barang minyak. Kan Indonesia nggak mungkin kayak semuanya juga. Nah terus nih seenggaknya kalau misalkan nggak bisa ngebantu negara, kita harus meningkatkan negara kayak misalkan naik angkutan umum. Terus kan kita hidup juga dengan jangka panjang buat masa depan, buat kedepannya negara juga gimana, buat perekonomiannya gimana, nggak bukan tetap buat sekarang doang. Oke, tanggapannya dari tim kontra nih. Silakan dari Sama tim kontra. Tim pro dengerin ya. Oke. Saya cuma menambahkan Suaranya. Saya bisa menambahkan dengan kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan inflasi. Kenaikan di gaji juga diperkirakan pemerintah akan menumbuhkan inflasi sebesar 1,7% dan menurunkan subsidi sebesar 57 triliun. Oke. Boleh. Kenaikan BBM itu menyebabkan inflasi sebesar 1,7%. Itu gimana jangka panjangnya? Saya mau nambahkan Oke, nambahin. dari kenaikan BBM tersebut itu kan bisa mengaruh kepada harga makanan yang melambung tinggi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan itu, sedangkan gaji yang kita terima itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk harga barang tersebut yang naik. Oke, iya boleh ditambah lagi. Saya mau memperjelas pendapatnya Velia sama Askia. Jadi yang dimaksud Velia sama Askia di sini adalah tadi kan bilang buat mensejahterakan, terus juga buat tabungan negara. Sedangkan kalau kita lihat kenaikan harga BBM ini menyebabkan terjadinya penambahan inflasi sebanyak 1,7% dan menurunkan subsidi sebesar 57 triliun. Nah, Askia juga menambahkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, terus gaji nggak nambah, kan jumlah kemiskinan, jumlah pengangguran justru bakal meningkat. Jadi dari kelompok kami merasa bahwa masyarakat menengah ke bawah sama sekali tidak disejahterakan dengan kenaikan BBM. Saya juga Oke. ditanggapan Oke. oleh pernyataan anak. Tadi katanya pemerintah meringankan masyarakatnya. Nah, upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah dan Pertamina untuk meringankan rakyatnya? Sedangkan harga BBM terus naik, apakah itu meringankan? Oke, cukup dari kubu kontra ya udah. Oke, sekarang Silakan pro untuk ditanggapi. ditanggapi oleh Oke. Pro. Nggak ada yang lain nih. Yang lain yang belum ngomong? Yang belum ngomong soalnya kasihan nggak dapat ini poin Iya. nanti. Nggak ada. Belum ada? Silakan. Ya, boleh, silakan. Saya mau mencoba menjawab dari tanggapan kalian para pihak kontra. Emang ya kalau secara logika emang gitu merugikan rakyat ya emang dampaknya. Tapi kalau kita lihat dari sudut yang atau beban yang diterima oleh pemerintah atau Pertamina gitu, kita lihat coba. Pertama, minyak di dunia kan makin turun juga. Minyak Indonesia juga pasokannya turun. Minyak Indonesia juga pasokannya turun. Nah, kebanyakan Indonesia juga ngambil minyak dari dunia juga di luar. Itu wajar gitu naik harganya. Soalnya ngirim BBM-nya misal dari luar ke Indonesia itu kan juga butuh dana tuh. Belum juga mungkin ada bencana-bencana gitu. Kondisi cuaca lagi ekstrim, laut, jadi dananya makin nambah. Terus juga kurs nilai rupiah tuh makin turun. Sekarang 15.000 itu $1, dolar US dollar itu 15.000 rupiah. Otomatis kan wajar gitu kan naiknya. Lagi pula tadi ongkos itu ya, ongkos angkot ya. Ongkos angkot naik. Tadi Audrey bilang eceran. Pernah nggak lihat angkot ngisi di eceran gitu? Tadi dulu, ini dulu. Tanggapan singkat aja.
jarang-jarang gitu ngelihat angkot di eceran. Lagi pula harga eceran tuh pasti lebih naik, dimana warung-warung kan pasti mengincar keuntungan ya. Itu pasti naik, misalkan dari kenapa nggak langsung di Pertamina, apa sih Pertamina yang gedenya tuh kan bisa 7.000, kalau di eceran bisa 8.000, 9.000, 10.000. Kenapa nggak beli di situ aja? Lagi pula emang sekarang udah ngaruh ya ongkosnya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, ada lagi. Intinya mah banyak gitu alasan-alasan kenapa harga BBM tuh naik. Dan pasti pemerintah juga harusnya udah mempertimbangkan. Tadinya harganya 16.000 ya. Naikannya jadi 12.000 itu juga udah lumayan loh. Terus juga kata Depin ya, siapa yang anggaran subsidinya jadi berkurang 52 triliun gitu. Nah itu ya kan tadi seperti yang di awal bilang, subsidi kok kebanyakan di BBM, padahal bisa digunakan di pendidikan kesehatan seperti BOS, dana BOS itu buat paling gini banyak gitu masih bisa digunain. Pula ada yang mau tambahin ya? Tadi ada banyak. Firman bisa nambahin? Oke, ditambahin sama Firman. Dari tadi kan ngomongin gaji ya, kan Pertamax itu kan emang dikhususin buat menengah ke atas, sedangkan kan Pertalite itu dari subsidi sama pemerintah. Terus ngapain ngebahas gaji, soalnya kan Pertalite itu nggak dinaikin. Juga kalau masalah tadi yang eceran itu, kalau Pertalite ecerannya dihapus justru bagus, soalnya biar nggak harus naikin harga. Misalnya eceran tadi kan lebih mahal, mungkin bisa 9.000, 10.000 per liternya, kenapa nggak beli langsung aja. Juga kalau ketegangan di dunia luar kan juga bisa ngaruhin dari kenaikan BBM ya. Kan kita juga ada ekspor dari negara lain, ada impor dari negara lain juga. Mungkin harga yang sekarang itu kan tadi kata Ilham, stok untuk minyak itu kan lagi dikit di Amerika Serikat, terus Amerika Serikat juga lagi ada ketegangan sama Ukraina, itu juga bisa ngaruhin dari kenaikan BBM ya. Cukup dari kubu pro. Mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Oke, boleh. Terakhir ya. Aku ya. Aku mau nambahin dikit aja dari Firman sama Ilham. Jadi sebenarnya inflasi hampir di seluruh negara itu meningkat karena dampak dari fiskal dan moneter yang mempengaruhi ekonomi global. Jadi nggak mungkin kita nggak naikin harga BBM, karena khususnya Pertamax ya, karena kayak apa yang ditanyain Jasmine tadi, di mana upaya pemerintah ngasih subsidi itu subsidinya di Pertalite. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin belum mampu untuk beli Pertamax yang harganya naik, itu masih bisa kok beli buat Pertalite. Lagi pula di Indonesia tuh harga BBM-nya masih termasuk murah loh. Di luar negeri 33.000 per liter bisa. Oke. Di Indonesia 12.000 masih murah itu. Oke. Cukup dari Pro? Cukup dari kubu pro, silakan. Oke, dari tadi saya mau bahas satu persatu pendapat dari Ilham. Pertama, tadi tentang kelangkaan BBM. Masalah BBM, kita udah tahu dari dulu kalau BBM adalah sumber daya yang tidak diperbarui kan, tidak bisa diperbarui. Nah, di sisi lain kita harus melihat juga bahwa sumber daya minyak di Indonesia itu banyak. Kenapa kita lebih fokus ke ekspor, lebih fokus ke impor daripada ke ekspor? Sedangkan kita harus aturnya tuh kita lebih mengembangkan potensi yang ada di dalam negeri. Terus juga kalau emang mau dinaikin terus kayak gitu, kita masyarakat bawah disuruh jalan kaki aja apa gimana? Karena harga angkutan naik, harga BBM naik, terus kita mau ngapain? Kita naik sepeda balik ke zaman Jepang atau gimana? Terus juga terus juga tadi harga BBM eceran tuh tadi si pedagang itu memperoleh keuntungan. Coba dilihat di realitanya, makin banyak warung-warung kecil yang tutup. Karena apa? Karena modalnya nggak balik. Apalagi ditambah dengan cuma bisa beli Pertamax, berarti modalnya lebih gede dong. Sedangkan untung yang diperoleh itu sama, tetap sama. Jadi lebih besar modal dengan keuntungan yang sama. Jadi malah bikin bangkrut gitu loh. Bukan mensejahterakan, malah bangkrut jalan kaki. Itu gimana ceritanya gitu loh. Ya. Oh iya, terus inflasi
tergantung angka inflasi. Jadi kayak walaupun negara lain inflasi juga, kita nggak harus inflasi. Oh, negara lain inflasi nih, kita harus inflasi lebih tinggi dari negara-negara itu. Kita kan nggak kayak gitu kan. Kita harus menekan harga inflasi juga. Jadi kita jangan terpaku dengan kita nggak inflasi sendirian kok, yang lain juga inflasi. Kita menekan harga inflasi. Oke, makasih. Oke. Ya, Bu, ada lagi aku teman. mau nambahin lagi. Tadi kan katanya yang pertama itu buat kalangan ke atas kan, terus yang kalangan ke bawah bisa pakai pertalite. Nah tapi kan biaya distribusi kayak apa namanya produk-produk makanan itu pasti nggak mungkin kan dia pakai yang buat menengah ke bawah, pasti dia pakai ya dia pasti pakai yang buat menengah ke atas. Nah, itu kan dia juga ngaruh ke harga makanan orang-orang miskin ya. Berarti Oke. Dari kubu kontra. Ya, silakan. Mau nambahin, kalau tadi yang dibahas sama tentang kayak apa sih namanya bahan bakar buat apa sih kayak mengangkut bahan-bahan makanan kan itu rata-rata mungkin dari caterer atau kereta, terus bisa juga kalau jangkauan jauh bisa pakai pesawat, itu kan tinggal pakai Pertamax. Masa pesawat pakai Pertamax, kan aftur bisa. Terus truk pakai solar, disubsidi pemerintah. Apa yang harus gini kan Pertamax itu juga emang sengaja buat kayak tadi dibilang menang ke atas, bukan buat kayak mobil-mobil untuk angkutan gitu. Kan jadi kalau itu kan makanya pasti solar, buat pesawat aftur, bahan bakar kereta juga bukan Pertamax, jadi nggak bisa dipermasalahin sekolah itu. Jadi kekeliruan. Iya, kekeliruan. Masa truk pakai Pertamax? Nah, Aftur pesawat pakai Pertamax bukan aftur. Tenaganya nggak bakal bisa ngangkat pesawat. Bukan yang terbang malah berenang. sama ada lagi tadi poin dari kubu kontra itu tentang bensin eceran. Mungkin bisa dijawab. Mesin eceran banyak yang tutup. Iya, bensin eceran cuma bisa Pertamax belinya, dia jadi rugi gimana tuh? Kalau eceran harus Pertamax, sedangkan Pertalite tersedia tidak eceran, kenapa nggak harus beli Pertalite? Kan Pertalite ecerannya emang dihapus. Terus kenapa dipermasalahin sedangkan harganya mungkin bisa lebih tinggi dari Pertamax. Eceran dari Pertalite, Pertamax dari Pertamina-nya dibandingin sama harga dari Pertalite yang eceran. Harganya mungkin bisa 9.000, 10.000, sedangkan Pertamax 12.000. Mending beli Pertamax daripada Pertalite eceran. Kalau dihapus itu bagus. Jadi pemikiran kayak eceran ada nih di dekat rumah, beli aja situ daripada ke Pertamina. Mending beli langsung Pertamina. Pemikiran kayak gitu biar nggak ngeborosin juga kayak mager gitu buat beli Pertalite yang deket. Mungkin harganya Pertamina ini kan ada tuh 10.000 buat Pertalite itu rugi banget daripada lebih mending beli Pertamax yang harganya 12.000. Ada tambahan lagi dari kubu pro yang mungkin bisa nambahin argumen dari Firman. Oke. Lanjut silakan kubu kontra. Yang lain bisa nggak? Maksudnya biar nggak ini terus. Oh, nanti ya nanti. Silakan diskusi ke belakang juga diskusi ya. Jadi jangan di depan doang. Ya. Oke, di sini saya akan membalas pihak pro akan itu masalah tadi. Kan kata Firman, kenapa tidak membeli Pertamax? Pertalite. Kalau di Pertamina. Kenapa beli Pertamax? Kebalik. Kenapa beli Pertalite? Kenapa beli Pertalite? Oke. Kenapa nggak beli Pertalite sedangkan Pertamax itu harganya beda tipis? Nah, dulu ya, taruh di sini kan pemerintah mengajarkan beli Pertamax. Nah, otomatis Pertalite akan dihilangkan seperti premium secara halus dong. Nah, dengan begini masyarakat
nih kan kata pemerintah suruh dianjurkan dari pertama dan pertalite akan dinaikkan secara halus gitu dong. Apa kata balik? Lapar cuy. Ini maksudnya. Tadi kan kita dipaksa, kenapa nggak dari pertamax aja gitu kan? Sedangkan bedanya harga pertalite sama pertamax beda tipis gitu kan maksudnya. Sekarang gini, kalau misalkan kita dipaksa buat beli yang lebih mahal, kalau misalkan kita beli yang lebih mahal dan kita ninggalin pertalite, otomatis pertalite bakal kayak premium, kayak dihilangkan secara perlahan. Sama aja kita dipaksa buat beli sesuatu yang mahal, mengikuti gaya hidup orang menengah ke atas, tapi pemasukan kita nggak ditambah. Iya. Oke. Tadi kami apa namanya? Kenapa transportasi mahal seperti pesawat, kereta, dan sebagainya yang tidak dijangkau oleh masyarakat miskin, tidak ditekan? Kenapa malah kendaraan masyarakat miskin yang ditekan? Jangan pulang. Dibuka masalahnya. Dah. Oke, saya akan menjelaskan alasan Nabil. Nabil. Nah, jadi katanya kan kata Ilham tadi BBM nggak BBM semua nggak dinaikin kok, seperti pesawat atau kendaraan-kendaraan yang transportasi umum yang mahal yang tidak mungkin dijangkau oleh masyarakat miskin tidak diganggu atau tidak ditekan. Sedangkan motor yang hanya bisa dijangkau oleh masyarakat miskin atau mobil atau angkot malah ditekan seperti ini. Ini justru seperti apa istilahnya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin hilang. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin membahas yang sebelumnya tentang transportasi umum dan masyarakat miskin. Menurut saya dengan kenaikan BBM akan membuat pengeluaran masyarakat miskin perlu diperhatikan. Apabila BBM naik, pengeluaran masyarakat akan bertambah karena naiknya BBM dan karena kurang meratanya transportasi umum dan fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai di pedesaan terpencil membuat kenaikan BBM sedikit terburu-buru, sehingga memungkinkan menambah jumlah pengangguran dan membuat masyarakat kesulitan akses transportasi. Terima kasih. Oke, ini mau menjawab poinnya dari Audrey. Yang pertama itu kenapa harga BBM itu pertalite sama pertamax itu kenapa nggak beli pertamax saya? Itu kan gua mau ngebahasnya itu eceran pertalite yang harganya bisa nyampe 10.000 lebih. Jadi nganjurin beli pertamax, dibandingin beli pertalite eceran. Kan harusnya mendingan beli pertalite langsung daripada harus beli pertamax yang harus beli pertalite eceran, sedangkan harganya nggak jauh beda sama pertamax. Jadi mungkin tadi ada kekeliruan. Sedangkan kan tadi yang saya bilang sebelumnya pertalite eceran itu harganya bisa 10 ribuan ke atas, sedangkan pertamax 12.000. Dengan kualitas yang lebih baik pertamax, saya menganjurkan beli pertamax daripada pertalite, soalnya pertalite yang eceran yang dibahas tadi. Kalau pertalite yang asli yang 7 ribuan, yang mending beli pertalite. Kenaikan itu juga kan emang buat rakyat menanggung juga pertalite. Terus yang tadi juga Pak Valen, dia masih membahas tentang kenaikan BBM dan pengeluaran dari masyarakat yang makin tinggi. Kan dari tadi itu dibahas, kalau kenaikan itu buat menengah ke atas. Terus BBM juga kan pertalite pertamax bukan pertalite yang dinaikin. Jadi untuk membahas pengeluaran masyarakat yang pertamax, masyarakat menengah ke bawah, gak usah dipaksain pakai pertamax. Sedangkan ada pertalite yang sudah disubsidi dan tidak ada kenaikan harga. Lagi pula Diri. Lagi pula menurut saya pengguna masyarakat tuh harus bisa lebih berhemat gitu dalam menggunakan bensin. Jangan digunain buat sia-sia kayak takbirannya balapan lu buang-buang bensin kan. Misalkan kalau emang buat kerja jaraknya jauh itu masih ada transportasi umum, dan emang wilayah Pekanbaru kan biasanya ada transportasi umum. Jarang ke kampung kalau misalkan
ke pabrik ya masih ada bensin pertalite yang kiriman tuh masih 7 ribuan masih bisa. Dan alhamdulillah gua lihat di kampung-kampung gua itu Pertamina yang gede-gede itu udah mulai ada kok di pinggiran daerah pinggiran gitu dibanding beli eceran yang emang lebih mahal. Oke, ini terakhir ya dari pihak kontrak. Jadi gini, kita mulai dari pom ini atau bensin eceran. Tujuannya pertama, kan pom bensin besar gak mungkin ada di daerah-daerah terpencil. Itu cuma ada di kota. Gua bilang ada. Atau Jadi gua bilang ada, mulai ada. di mana? Enggak. Kampung gua ini gitu. Kampungnya di mana dulu? Di luar Jawa bukan? Ada dulu. Nah, jadi gunanya Pomini ini untuk tidak jauh, masyarakat tidak jauh membeli bensin. Dan kedua, dia ini jualan untuk menambah keuntungan dia. Kita juga udah tahu, nggak mungkin kita bego gini. Gue mau beli sini, nah, tapi pom bensin lebih murah. Ya tujuan dia dapat uang ini untuk membiayai hidupnya. Jatuhnya ini jualan. Jadi nggak boleh banding-bandingin dengan pom bensin yang langsung ke pemerintah. Nah, ketiga, buat tadi balap-balap liar. Nah, di sini kan kita nggak semuanya masyarakat akan melakukan seperti itu ya. Contohnya anak-anak muda seperti itu kan ya, kita nggak tahu juga. Jadi di sini kita bukan menjiwai tokoh masyarakat atau pemerintah. Jadi ini masyarakat rata. Jadi pendapat ini netral. Oke deh. Nah, sekian dari tim Saya mau menjawab lagi untuk permasalahan perkampungan itu yang katanya enggak ini kan untuk pendapatan orang di posisi itu kan ya lebih bukan cuma pendapatannya bukan cuma kayak jualan-jualan kan. Dia kan kalau sopir kan dia lebih banyak kebun. Terus di hutan juga dia bisa nanam-nanam. Justru lebih untung karena dia bisa ngekspor keluar.